他们都想要害你义父。为什么？害你义父，所以我们要保护他。有人，也有很多坏人，江湖险恶。会告诉任何人义父的下落。这些年一直缠着你们天鹰教不放，查清楚，到底是谁对我。于三峡的手足筋骨，念夫妻了。如果他真的知道伤害三哥的凶手，我去看看无忌。干脆别回武当了。自然要和他回武当。Akhirnya mereka sampai di dataran tengah dan mulai menuju ke perguruan Wudang. Di sini, Yin terlihat cemas karena ia tidak tahu harus bagaimana untuk menjelaskan masa lalunya kepada Dayan saat bertemu ia di Wudang nanti. Dalam perjalanan ke Wudang, mereka bertemu pasukan Mongol yang membuat kerusuhan. Hal itu membuat pendekar kedua Wudang terlihat menjadi kesal. Ia pun maju untuk memberi mereka pelajaran. Yang Changsen juga ikut membantu kakaknya. Tapi saat mereka asik menghajar prajurit itu, ada salah satu prajurit yang mengincar Wuji. Prajurit itu menjadikan Wuji sebagai sandera. Yin yang ingin menyelamatkannya, ia malah terkena serangan senjata rahasia. Begitu juga dengan pendekar kedua Wudang. Saat beradu ilmu tenaga dalam, ia kalah dalam pertarungan tersebut. Karena kakaknya dan juga Yin terluka, hal itu membuat Changsen tak bisa mengejar penjahat tersebut. Ia kemudian memilih untuk menyembuhkan luka yang dialami Yin. Karena orang yang menculik Wuji tenaga dalamnya begitu tinggi, sehingga mereka hanya bisa minta pertolongan kepada guru besar. Di tempat lain, Wuji yang sedang disandra, di sini ia diminta untuk memberitahu keberadaan singa emas, tapi Wuji menolak untuk memberitahunya. Akhirnya mereka sampai di perguruan Wudang. Di sini, Yang Changsen bertemu dengan saudaranya yang telah lama berpisah selama 10 tahun. Terlihat mereka begitu bahagia dengan kehadiran Yang Changsen. Ia juga mengenalkan Yin sebagai istrinya. Pendekar kedua Wudang memberitahu jika anak Yang Changsen telah diculik. Hal itu membuat mereka begitu khawatir. Kemudian Yang Changsen bertemu dengan saudaranya, yaitu pendekar keenam Wudang. Di sini ia memberitahu jika Yin adalah istrinya. Tapi pendekar keenam Wudang tak bisa menerima hal itu karena Yin berasal dari sekte Elang Langit, yang mana sekte itu disebut sebagai sekte iblis. Kemudian mereka bertemu dengan guru besar. Di sini Yang Changsen memberi hormat kepada gurunya dan meminta maaf karena telah berpisah selama 10 tahun dan juga telah menikah. Setelah memperkenalkan Yin sebagai istrinya, guru besar berterima kasih kepada Yin yang telah menemani Yang Changsen selama 10 tahun. Kemudian ia memberitahu jika ia sebenarnya memiliki seorang putra, tapi putranya diculik dalam perjalanan ke Wudang. Gurunya sempat khawatir akan hal itu. Setelah itu, Yang Changsen ingin mengajak Yin untuk menemui kakak ketiganya, Dayan. Tapi di sini Yin berpura-pura kalau ia sedang sakit dan tak bisa menemaninya, sehingga Yang Changsen sendirian menemui kakak ketiganya. Di sini Dayan sangat senang dengan kehadiran Yang Changsen karena telah berpisah selama 10 tahun. Sementara itu Yin terlihat gelisah dan cemas. Ia tak tahu bagaimana cara bisa menjelaskan kejadian di masa lalu saat bertemu dengan Dayan. Kemudian Yang Changsen datang dan memberitahu jika kakak ketiganya telah lumpuh akibat kejadian 10 tahun yang lalu. Mendengar hal itu, Yin semakin sedih dengan kenyataan tersebut. Di luar, para murid telah mempersiapkan untuk menyambut para tamu yang akan menghadiri acara ulang tahun guru besar. Di sini semua sekte berkumpul untuk memberi ucapan selamat kepada guru besar Wudang. Tapi Dayan merasa jika mereka berkumpul ada maksud tersembunyi. Dan benar saja, ternyata tujuan mereka kali ini berkumpul ingin menanyakan sesuatu kepada Yang Chaisan, yaitu bertanya tentang keberadaan singa emas. Tentu saja di sini Yang Chaisan tidak bisa memberitahu kepada mereka. Hal itu menyebabkan suasana menjadi sedikit panas. Lalu datang perwakilan dari kuil Shaolin. Di
Di sini, biksu kuil Shaolin juga sama niatnya ingin menanyakan Yang Caisan tentang keberadaan singa emas karena telah membunuh biksu Gongjian. Meski begitu, di sini Yang Caisan tetap bersikukuh tidak akan memberitahu keberadaan singa emas karena ia telah menjadi saudara angkatnya. Dan ia juga malah menuduh kuil Shaolin telah menyerang kakak ketiganya, Dayan, dengan jurus baja emas, yang mana membuatnya menjadi lumpuh selama 10 tahun. Karena saling menuduh, akhirnya kuil Shaolin menantang ketujuh pendekar udang untuk bertanding. Jika menang, mereka tak akan mengungkit kejadian di masa lalu. Dan tantangan itu pun diterima oleh 7 pendekar udang. Kemudian mereka masuk ke dalam dan memberitahu Yin untuk minta ia mewakili Dayan sebagai anggota 7 pendekar udang. Karena tak ada pilihan lain, Yin pun setuju. Kemudian mereka masuk untuk menemui Dayan dan meminta ia agar mengajari beberapa jurus kepada Yin. Saat Yin menjawab pertanyaan itu, di sini Dayan mulai teringat suara wanita yang dulu meminta agensi Gerbang Naga untuk mengirim Dayan ke perguruan udang. Di sini Yin pun mulai mengakuinya kalau memang ia yang telah memerintahkan Daijan untuk mengirimnya ke udang. Hal itu dibenarkan juga oleh Yang Caisan yang mengatakan jika Yin telah mengatakan hal itu saat dalam pernikahan. Tapi di sini Yin ternyata memiliki suatu rahasia yang selama ini tidak diberitahu kepada Yang Caisan, yaitu kejadian di atas kapal saat Yin menggunakan jarum beracun untuk melumpuhkan Dayan. Hal itu membuat Yang Caisan terkejut dan tak percaya jika Yin lah yang telah melumpuhkan Yang Caisan dengan jarum beracun. Lalu Yin mengambil sebuah pedang dan meminta Yang Caisan untuk membunuhnya. Dengan ragu-ragu, Yang Caisan menghunuskan pedang kepadanya. Sementara itu di luar, para pendekar dari semua sekte sudah tidak sabar dengan kemunculan Yang Caisan dan ingin segera tahu keberadaan singa emas. Karena telah lama masih tidak muncul, di sini pemimpin sekte Imai mengatakan jika Yang Caisan tak muncul maka Wudang akan mendeklarasikan perang kepada semua sekte. Tak lama setelah itu Yang Caisan keluar dan mengatakan jika ini semua hanyalah tentang dirinya dan tak harus melibatkan guru kesayangan dan juga perguruan Wudang. Ia juga berjanji akan memuaskan semua pendekar yang ada di sana. Sebelum itu ia meminta maaf kepada gurunya dan meminta agar sang guru menyelamatkan Wuji dan mengasuhnya. Setelah itu Yang Caisan menghunuskan pedang ke atas. Tak lama kemudian ia pun melakukan bunuh diri. Hal itu mengejutkan Yin dan juga guru besar Wudang. Mereka semua segera mendatangi Yang Caisan yang telah tak bernyawa. Yin yang melihat hal itu, ia sangat sedih akan kepergian Yang Caisan. Tak lama kemudian penculik Wuji muncul. Di sini sang guru segera menyerangnya. Dengan satu kali serangan, sang guru berhasil melukai orang itu. Tapi saat berhasil menyelamatkan Wuji, di sini Wuji malah terkena serangan telapak Yuanmi. Setelah itu Wuji berlari untuk memeluk ibunya. Ia menghampiri ayahnya yang telah tak bernyawa. Yin pun mengatakan kepada Wuji untuk mengingat orang yang ada di hadapannya, karena merekalah yang membuat ayahnya melakukan bunuh diri agar bisa melakukan balas dendam suatu saat nanti. Lalu Yin mendekati biksu Gongwen dan ia hanya mengatakan kepadanya seorang keberadaan singa emas. Tapi di sini Yin hanya berbisik suara yang tidak jelas. Hal itu membuat semua pendekar bertanya kepada biksu Gongwen tentang keberadaan singa emas. Yin pun memberitahu kepada Wuji jika ia telah menipu mereka. Yin juga berpesan kepada Wuji saat ia dewasa agar tak mudah percaya kepada wanita. Semakin cantik wanita, maka semakin bisa ia menipumu. Setelah itu, Yin pun melakukan bunuh diri di hadapan Wuji. Wuji yang melihat kedua orang tuanya meninggal, ia pun jatuh pingsan. Kemudian, guru besar Wudang mencoba mengobati Wuji. Tapi, karena Wuji telah terkena serangan telapak Yuanming, di sini ia tak bisa menyembuhkannya.
karena ia tak menguasai jurus 9 matahari dengan sempurna. Hal itu membuat para murid terlihat begitu sedih karena nasib Wuji menjadi tak menentu akibat gurunya tak menguasai jurus 9 matahari dengan sempurna. Keesokan harinya ia diajak menemui kedua orang tuanya yang telah dimakamkan. Lalu guru besar mengajarkan ilmu 9 matahari kepada Wuji untuk melawan racun yang ada dalam tubuhnya. Suatu hari, elang alis putih mendatangi Wuji, yang mana ia adalah ayah Yin dan sekaligus kakek Wuji. Kedatangannya kali ini ke Wudang, ia ingin mengajak Wuji untuk ikut kembali ke sekte elang langit, tapi guru besar Wudang menolak tawaran tersebut karena ia merasa telah berjanji kepada murid kesayangannya yang Caisan untuk membesarkan Wuji di Wudang. Hal itu membuat terjadi kesalahpahaman di antara mereka. Saat situasi sedikit memanas, Wuji datang. Di sini ia diperkenalkan kepada kakeknya, sekaligus ayah dari Yin, yang mana ia ingin Wuji ikut dengannya. Tapi Wuji di sini tak mau dan ingin tinggal bersama guru besar Wudang dan juga para pamannya. Hal itu membuat kakeknya merasa sedih. Tak lama setelah itu, Wuji jatuh sakit karena racun dalam tubuhnya bereaksi. Guru besar Wudang pun memberikan tenaga dalam jurus 9 matahari. Mengetahui cucu kesayangannya terkena racun tapak Yuanming, alis putih merasa kasihan dengan kondisi Wuji. Ia meminta guru besar Wudang untuk mencari segala cara guna menyelamatkan Wuji dari racun itu. Karena tak menguasai ilmu 9 matahari dengan sempurna, guru besar Wudang memutuskan pergi ke kuil Shaolin untuk meminjam kitab ilmu Jueyang guna menyempurnakan ilmu 9 matahari yang ia miliki. Mereka pun segera menuju kuil Shaolin. Di sini para biksu menyambut kedatangan mereka. Tapi saat bertemu dengan biksu besar, Biksu Kongwen, ia segera mengatakan tujuannya untuk meminjam kitab ilmu Jueyang. Mendengar hal itu, Biksu Kongwen malah merendahkan kemampuan guru besar Wudang. Hal itu tentu saja membuat Wuji menjadi kesal. Di sini Wuji tak mau lagi untuk berobat di tempat tersebut karena mereka juga menyebabkan kedua orang tuanya meninggal. Lalu Wuji pun segera membawa pergi gurunya dari kuil Shaolin tersebut. Dalam perjalanan meninggalkan kuil Shaolin, guru besar Wudang berpesan kepada Wuji untuk belajar memaafkan, karena orang yang menyimpan dendam hanya akan membuat dirinya merasa dalam penderitaan. Setelah mendapat pencerahan dari sang guru, Wuji pun meminta maaf karena ia telah menggagalkan niat gurunya ke kuil Shaolin untuk menyembuhkan dirinya, tapi ia malah merusak hal tersebut. Tak lama kemudian racun Yuanming yang ada dalam tubuh Wuji kembali kambuh, sehingga guru besar menyalurkan tenaga dalam 9 matahari. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Di sini sang guru mengatakan jika Wuji tak boleh putus asa karena di luar masih ada para dewa yang bisa menyembuhkan lukanya. Di malam hari saat gurunya tertidur, Wuji menulis pesan dan mengatakan ia akan mencari dewa guna menyembuhkan luka yang ada dalam tubuhnya. Wuji yang jalan sendirian di pagi hari bertemu dengan seorang gadis yang bernama Zuro di suatu hutan. Di sini Wuji mengalami luka dingin akibat racun Yuanming mulai kambuh dalam tubuhnya. Gadis itu terus merawat Wuji dan mengatakan agar Wuji tetap bertahan. Tapi Wuji di sini pasrah dan ingin menerima kematiannya. Lalu Zuro membawa Wuji pergi ke rumahnya. Di sini ayah Zuro mengatakan akan mencari tabib, tapi Wuji bilang jika lukanya tidak bisa disembuhkan. Kemudian ayah Zuro memutuskan untuk mencari teman lamanya, Chang Yuchun, yang mengenal seorang tabib dewa yang mampu menyembuhkan segala penyakit. Saat ia pergi di sini, Wuji ingin meninggalkan Zuro dan keluarganya. Namun Zuro melarang Wuji dan memintanya bertahan di rumahnya untuk menunggu ayahnya datang kembali.